Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya. Muhammad Yahwidyu dapat bersama-sama kita semuanya untuk menguatkan iman dan aman kita. 2 malam yang lalu saya berupaya untuk bergabung tapi baru separuh terus lepas. Ternyata mungkin karena dampak dari vaksinasi. Ternyata teman-teman bilang semuanya ngantuknya nggak ketolongan. Jadi dampak vaksinasi itu ngantuk sama tambah nafsu makan. Kalau tidak diimbangi dengan aktivitas bisa berat badannya meningkat terus. Oke, alhamdulillah malam hari ini Dr. Dewi bersama kita untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mari kita dengarkan bersama dan mari kita dapat untuk terus saja menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gita atas sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama ini mesti para peserta juga sudah menunggu ya materinya. Baik, kepada Ibu Dr. Dewi Yuniasi MSc, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fadel atas kesempatannya dan juga saya berterima kasih kepada MCCC dan juga rekan-rekan Muhammadiyah yang sudah memberikan kepercayaan hari ini untuk bisa, sebetulnya bukan sharing ilmu atau apa. Jadi bincang-bincang saya juga pengen mengenal banyak hal dari penyintas, kemudian juga dari rekan-rekan nakes maupun dari rekan-rekan yang lain. Kita temanya diskusi saja sebetulnya. Oke, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan buat kita semua, insya Allah. Juga bagi yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kembali buat kita semua. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesehatan dan juga kewaspadaan dan juga rasa peduli kepada sesama kita untuk tetap saling menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga menjaga lingkungan kebersamaan kita, insya Allah. Oke, pada hari ini mohon maaf ini saya backgroundnya adalah saya lupa backgroundnya, harusnya mungkin yang bernuansa Ahmad Dahlan misalnya UAD, tapi ini saya mempunyai background ini karena mungkin sekarang juga nanti ada sedikit akan saya bandingkan background yang ada di belakang saya adalah background pintu gerbang Brandenburger Tor gitu ya. Itu pintu gerbang antara Berlin Barat dan Berlin Timur di Berlin. Jadi insya Allah nanti akan kita sedikit membandingkan kondisi di Indonesia dan juga di Jerman tentang sesuatu yang akan kita diskusikan atau bincangkan pada hari ini. Izinkan saya share. Ya, Ibu sudah bisa share. Ini, oke. Baik. Kelihatan ini? Sudah, kelihatan Bu. Oke. Kelihatan Bu. Alhamdulillah. Jadi seperti yang sudah ditulis dalam judul flyer, hari ini kita akan bincang-bincang tentang konsep sakit. Kenapa kita membincangkan konsep sakit, bukan konsep sehat gitu ya? Nah, itu memang biasanya kalau dalam tema perkuliahan ini satu paket ya, konsep sehat, konsep sakit, kemudian juga penyakit, karena sakit dan penyakit itu satu kesatuan dan tentu saja lawannya sakit itu adalah sehat. Jadi kita dari kondisi sakit tentu saja pengen menuju ke sehat. Dan kondisi sehat bisa suatu saat bisa menjadi sakit. Itu nanti akan kita diskusikan pada malam hari. Dan seperti sudah diketahui bahwa saya dari Universitas Ahmad Dahlan, ya, insya Allah sudah
salah satu universitas yang cukup kita kenal bersama, insya Allah ya. Jadi ini tentang penyakit ya. Ternyata globalization disease ya, penyakit ini mendunia. Yang namanya biasa kita sebut sebagai pandemi. Pandemi itu adalah satu penyakit yang dia mendunia, yang terjadi di hampir kalau bisa dikatakan 2/3 dari negara di dunia. Nah, ternyata yang mendunia ini bukan hanya informasi ataupun produk-produk gitu ya. Misalnya go public, misalnya go internasional misalnya gitu. Tapi ternyata penyakit ini ternyata juga bisa mengglobal, yang mendunia seperti kita sudah ketahui bersama tahun 2000 akhir dari tahun 2019, 2020 dan kemudian 2000 sebetulnya yang sudah terjadi di sebuah tempat kecil di Wuhan itu sekitar Desember 2019 sudah ada. Kemudian saya ingat sekali ketika saya memberikan bertemu dengan kawan-kawan di Keramat ya, kajian Rabu malam itu waktu itu sekitar awal bulan Maret, waktu itu belum ada suasana pandemi di Indonesia gitu ya. Waktu itu bahkan ada yang bertanya kepada saya, ini sebetulnya dibikin atau enggak gitu, apa istilahnya ya. Ada yang ya seperti itu ya. Ini sebetulnya benar-benar penyakit atau enggak? Nah, ya seperti itu. Sampai seperti itu ya. Dan ternyata di Indonesia pun ternyata kita mengenal penyakit ini. Nah, sebetulnya konsep sakit ini tidak hanya mengenal pada penyakit yang sekarang sedang melanda di hampir seluruh dunia, tapi konsep sakit semua penyakit itu sama prinsipnya. Nah, ini kita lihat dunia yang tadinya normal, ini globalnya, dunia yang tadinya normal, aman, nyaman, tentram, misalnya begitu. Tapi karena satu virus yang kita namakan SARS-CoV-2, kemudian menjadi sebuah negara dunia itu menjadi seperti Aufwachen kalau dalam bahasa Jerman, terbangun, kemudian terjaga, kemudian semuanya serba waspada, kemudian semuanya serba pertama kaget, kemudian bersama-sama melakukan bagaimana caranya untuk melakukan pencegahan, pengobatan, pencegahan penyebaran dan juga tentu saja pengobatan bagi yang sakit. Ini kondisi yang sekarang. Dan ternyata wabah ini pernah terjadi wabah pandemi di tahun 1918, 1919 yang waktu itu ada dinamakan flu Spanyol ya. Jadi kondisinya hampir sama dengan kondisi sekarang. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa melihat di YouTube ya kondisi pandemi pada waktu itu. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana sih sebuah penyakit bisa terjadi ya. Kemudian bisa penyebarannya bagaimana? Apakah penyebarannya hanya kontak atau misalnya droplet gitu ya? Penyebarannya sebetulnya bagaimana? Dan kemudian apa yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai individu ya. Nanti salah satu peran yang mempunyai peran penting di dalamnya untuk bisa melakukan pengendalian atau pencegahan terhadap penyebaran yang lebih luas. Dan tentu saja memang setelah kita tahu konsep penyakit, konsep terjadinya sakit, kita akan tahu kita harus bagaimana agar kita tidak sakit, kita harus bagaimana agar kita bisa menuju sehat seperti itu. Nah, ini dalam ilmu epidemiologi yang saya pelajari. Itu dinamakan sebetulnya segitiga epidemiologi, trias epidemiologi ya, atau kita populerkan dengan nama populer dengan segitiga penularan penyakit atau penyebaran penyakit. Nah di sini ada 3 faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah host. Host itu induk semang ataupun ada yang mendefinisikan sebagai pejamu, ada yang mendefinisikan sebagai inang. Ada yang mendefinisikan sebagai induk semang atau yang ditempati oleh agent, yang ditempati oleh agent itu nanti bisa mikroorganisme ya, bisa bakteri, virus dan seterusnya. Jadi host ini adalah yang ditempati oleh, contohnya misalnya virus, kalau yang sekarang virus COVID ya, virus SARS-CoV-2. Nah kemudian agent, nah agent ini adalah agen ya, agen yang menyebabkan penyakit ya.
Bisa itu berupa bakteri, virus, jamur, parasit. Kemudian juga bisa bahan-bahan makanan yang misalnya mengandung bahan kimia. Jadi ini bukan hanya lingkup mikroorganisme saja, tapi yang lainnya. Karena ini adalah konsep dari sakit dan penyakit secara umum. Nah, kemudian faktor penentu ketiga selain host, agent itu yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan sangat besar peranannya untuk terjadinya proses terjadinya penyakit dan juga terjadinya penyebaran penyakit. Jadi ini ketiga faktor ini dari host kita bisa kita sederhanakan menjadi manusia ataupun hewan ya. Kemudian yang kedua adalah faktor agent, kita bisa sederhanakan menjadi contoh yang sekarang nyata adalah virus SARS-CoV-2 gitu ya. Atau misalnya kalau menyebabkan tuberkulose adalah bakteri TBC, atau yang menyebabkan MERS atau SARS pada tahun 2003 itu juga corona juga, dan lain-lainnya. Atau misalnya yang menyebabkan penyakit gula darah gitu ya. Gula darah itu berarti di sini adalah adanya glukosa gitu ya. Nah, kemudian lingkungan. Lingkungan adalah faktor yang mempermudah timbulnya penyakit atau penyebaran penyakit. Misal kondisi lingkungan yang mempermudah bisa jadi udara yang kotor jelas, air yang kotor, kemudian lingkungan yang tempat tinggal yang sangat padat. Itu ternyata juga menjadi lingkungan yang mudah terjadi penyakit dan mudah terjadi penyebaran penyakit. Contoh yang paling mudah adalah misalnya TBC. Penyebaran penyakit COVID. Nah, COVID juga nih. Pemicu, jadi ada host, ada agent, ada lingkungan yang kotor. Betul. Jadi untuk yang contohnya untuk yang TBC, lingkungan rumah yang sangat padat gitu ya, atau satu rumah dihuni beberapa keluarga, ini ada ternyata masih juga di kondisi di negara kita masih ada satu rumah didiami oleh beberapa kepala keluarga. Itu jadi rumah yang sangat sempit, dihuni oleh banyak orang di situ. Itu mudah terjadi penularan ya, seperti itu. Ini 3 faktor utama ya, 3 faktor utama terjadinya penyakit dan terjadinya penularan penyakit. Nah, terus bagaimana gitu ya? Bagaimana kalau misalnya ini tadi penjelasan yang tadi ya, host itu apa, kemudian agent itu apa, kemudian juga lingkungan itu apa. Lingkungan itu bisa fisik, sosial maupun juga biologis ya. Biologis. Nah, contohnya misalnya kalau sosial, lingkungan sosial. Adakah lingkungan sosial yang mempengaruhi terjadinya penyebaran penyakit? Ya, misalnya yang paling biasa dijadikan contoh itu adalah, mohon maaf, itu misalnya sirkumsisi ya. Sirkumsisi itu dibuat agama kita, alhamdulillah ya. Itu adalah menjadi satu kewajiban ya buat laki-laki. Dan itu adalah menjadi lingkungan yang positif ya, yang positif, yang menghindari terjadinya ada satu penyakit tertentu yang bagi orang-orang yang tidak disirkumsisi ya, mana di lingkungan tersebut ada yang membuat apa yang tidak bersih ya, dan seterusnya. Itu nanti pakar urologi ya itu akan paham di situ. Jadi alhamdulillah ya, agama kita mewajibkan sirkumsisi. Misalnya agama kita mewajibkan sholat dengan wudhunya gitu ya, itu membersihkan. Itu alhamdulillah itu adalah lingkungan yang positif yang mencegah terjadinya penyakit-penyakit tertentu. Gitu. Nah, kalau misalnya lingkungan yang lain ya, budaya, yang mungkin saya bisa gambarkan lingkungan budaya yang positif yang mencegah atau mengurangi terjadinya penyebaran penyakit ya. Itu yang saya dapatkan selama 17 tahun saya di Jerman gitu ya. Kondisi di sana itu mereka sangat peduli dengan kesehatannya ya, kebersihan tentu saja, kesehatan. Jadi dari mulai anak-anak sampai orang tua. Bahkan orang tua yang usia, saya pernah waktu itu di sebuah rumah sakit praktikum di sana. Itu saya menerima pasien usia sekitar 70 sampai 80 tahun. Nah,
karena budaya mereka itu adalah budaya untuk peduli kesehatan, gitu ya, kesehatan masing-masing. Bahkan oma ini adalah nenek-nenek, oma yang sudah usia segitu, itu sangat tahu apa penyakitnya, apa obat-obatan yang dia konsumsi, gitu ya, dan mana obat-obat yang apa istilahnya ada efek samping. Jadi ketika anamnesa, beliau membawa catatan, gitu ya, membawa catatan. Ini sangat detail histori penyakitnya, kemudian obat-obatannya. Masya Allah, ketika saya membandingkan di sini, untuk misalnya orang tua saya, gitu untuk mengetahui sakitnya apa, dikasih apa aja, itu kayaknya itu belum terbiasa. Jadi itu mungkin lingkungan dari budaya atau budaya di dua negara yang mungkin salah satunya bisa menjadi lingkungan yang positif sehingga mudah untuk mengurangi terjadinya penyakit atau untuk mengurangi terjadinya penyebaran atau mengurangi terjadinya keparahan suatu penyakit. Jadi ini lingkungan ada yang positif, ada juga yang negatif ya. Nah, kondisi ideal ini antara host, agent dan lingkungan itu host tentu saja kita manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan dan juga kondisi imun yang relatif kadang naik kadang turun. Agent juga, agent di mana-mana selalu ada, virus di mana-mana ada, bakteri ada, bahkan bakteri yang ada di kulit kita yang biasa kita sebut flora normal, yang ada di usus itu yang bisa kita sebut juga flora normal gitu, itu semua ada. Dan itu Bleib itu kondisinya tetap harmoni ya. Kalau semuanya balance, kalau semuanya dalam kondisi seimbang, hostnya dalam kondisi yang prima, agentnya juga dalam kondisi tidak virulensinya tidak terlalu tinggi dan jumlahnya juga biasa-biasa saja dan lingkungan bagus. Ini adalah kondisi ideal dan kita harapkan juga dengan kondisi yang sekarang, bagaimana kita bisa mengembalikan kondisi yang sekarang. Agentnya semakin banyak ya, di mana-mana ada ya, semuanya merah, bahkan ada yang hitam ya kondisi corona. Kemudian hostnya bagaimana agar kita meningkatkan stamina dan imun dari hostnya ya, bukan hanya dari segi konsumsi makanan, vitamin, tapi kemudian dari pola hidupnya. Jadi kemarin ada masukan yang bagus dari ketika ada yang berkunjung ke Wadih ya, beliau mengatakan bahwa salah satu terapi buat pasien COVID yang di karantina, yang di isoman itu adalah membuat mereka bahagia. Ya, betul sekali, saya setuju sekali. Jadi dengan kebahagiaan akan meningkatkan satu hormon tertentu, ya endorfin, yang ketika endorfin itu meningkat, itu rasanya nyaman, kemudian juga meningkatkan imunitas. Jadi membuat seseorang yang sakit menjadi bahagia itu juga adalah salah satu tugas kita bersama, gitu ya. Karena dengan bahagia dalam sakitnya, kemudian juga bahagia dalam mengelola sakitnya, itu insya Allah akan lebih mempercepat kesembuhannya, insya Allah. Dan juga tentu saja lingkungan, bagaimana dengan lingkungan kita sudah buat sedemikian rupa program misalnya dengan social atau physical distancing ataupun dengan dengan isoman ya, tempat-tempat yang untuk isolasi mandiri, agar yang positif itu tidak terkontak atau tidak melakukan kontak dengan yang masih belum terkontak dengan virus ini. Jadi itu adalah mencoba membatasi terjadinya penyebaran. Dengan lah virusnya di sini saja gitu ya. Misalnya taruhnya di shelter atau di rumah, misalnya di rumah kalau isolasi mandiri di rumah di situ saja. Dan selama virus itu masih di situ, jangan kemana-mana misalnya gitu. Nah kalau misalnya sudah hilang, baru boleh kemana-mana. Soalnya kalau itu dibuka, maka ya kondisinya semua menjadi rata, di mana-mana virus ada dan itu akan sangat menyulitkan untuk bisa menjadikan atau mengembalikan keseimbangan lagi. Nah, ini kondisi idealnya. Nah, kondisi yang ini kondisi yang kurang ideal ya, di mana agent ya sumber penyakit
itu sangat banyak dan virulensinya sangat tinggi, contohnya gitu ya, virulensi sangat tinggi, sehingga daya imun, meskipun daya imun kita misalnya normal gitu ya, normal, tapi ternyata virulensinya sangat-sangat tinggi. Nah, ini lingkungan biasa, lingkungan tidak mendukung ataupun tidak negatif ataupun positif, dia berada di tengah-tengah. Tapi agentnya sangat-sangat banyak gitu ya. Nah, ini akan bisa memudahkan terjadi penyakit. Contoh yang sekarang misalnya, kalau misalnya ada kita kontak ya, kondisi kita dalam asumsi bahwa kondisi hostnya atau pejamunya itu dalam kondisi yang prima gitu, yang prima kondisi imunnya. Tapi kalau misalnya dia terus-menerus dalam jumlah besar terkontak dengan agent yang virulensinya semakin tinggi, maka suatu saat juga ini sudah tidak seimbang lagi. Jadi memang di sini harus ada peranan virulensi agent yang sangat tinggi, bagaimana biar tidak mengenai host yang kondisi imunnya biasa-biasa saja. Maka di sini harus ada usaha agar tidak sampai mengena. Contohnya yang paling jelas adalah nakes misalnya. Nakes yang sering berinteraksi dengan pasien-pasien positif ya, pasien-pasien COVID, virulensinya di mana-mana dalam ruangan itu. Nah, tapi alhamdulillah ya, itu dengan usaha APD yang luar biasa, dengan tadinya level, sekarang mungkin tetap masih level 3, saya kurang tahu kebijakan masing-masing. Jadi taruhlah dengan level 3 berhadapan itu sudah dengan usaha. Itu berarti membuat agar agent yang sangat tinggi ini tidak sampai menyerang kepada manusia. Tapi kalau ini sudah terjadi ketika masuk kepada seseorang, ya virulensi yang masuk ke dalamnya itu terlalu kuat, maka pertahanan itu lambat laun akan isinya goyah ataupun akan bocor misalnya. Nah, ini terjadinya penyakit di sini. Jadi memang kita harus berhati-hati agar kita menghindar dari orang-orang yang positif. Kalau misalnya orang-orang yang positif tidak bisa kita hindari, maka kita harus menggunakan perlindungan yang cukup gitu ya. Dan nah ini kondisi yang tidak ideal ketika agent yang sangat banyak. Nah, inilah konsep pertama terjadinya penyakit seperti ini. Jadi agent masuk ke dalam tubuh seseorang, agentnya itu sangat kuat, sementara daya tahan tubuhnya itu masih biasa-biasa saja. Nah, ini jadi timbullah penyakit di sini. Nah, kemudian yang kedua, ini si tubuh lebih kuat ya. Ini lingkungan di tengah-tengah, seimbang dia. Lingkungan tidak ada pengaruh positif negatifnya. Ya. Ini kondisi positif di mana kondisi tubuh sangat kuat ya. Sangat kuat. Ini adalah lingkungan positif yang menghindari atau mencegah terjadinya penyakit. Kalau tadi menimbulkan penyakit, kalau agentnya terlalu kuat, nah ini daya tahan tubuh kuat, dia adalah efeknya positif ya, tidak terjadi penyakit. Nah memang di sini daya tahan kuat ya, imun. Bagaimana cara menguatkan imun ya? Mungkin pembicara yang sebelumnya sudah banyak juga menyinggung ya, dengan intake makanan, minuman, vitamin C, kemudian juga kebugaran, dan juga yang paling penting adalah kegembiraan. Juga ternyata kalau kita mau membahas salah satu penelitian seorang profesor yang di Surabaya, bahwa dengan sholat malam misalnya gitu ya, beliau meneliti antara sholat malam dan kanker kalau nggak salah ya. Jadi ternyata sholat malam itu menimbulkan satu, Masya Allah ya, itu suasana yang itu hanya bisa dirasakan yang melakukan sendiri. Jadi ketika damai kondisinya, terus nyaman, aman, nah itu kemudian itu kedekatan yang sangat luar biasa, itu meningkatkan daya imun. Nah itu memang sholat malam yang sampai sedemikian itu ya belum tentu semua orang bisa merasakannya. Nah, tapi diharapkan dengan sholat malam yang benar-benar sholat malam yang seperti itu ya, itu secara penelitian itu bisa menimbulkan satu imun yang
yang meningkat ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, alhamdulillah kita Muslim ya, Muslim mempunyai banyak cara ya, banyak cara termasuk diantaranya adalah sholat ya. Itu ketika benar-benar mendekatkan dan pasrah semuanya ya, ya semua bagi seorang Muslim itu adalah baik gitu ya, Masya Allah. Itu yang mungkin buat para nakes itu juga perlu senantiasa mengingatkan pasien-pasiennya bahwa di samping konsep sakit menurut ini epidemiologi atau wabah, tapi konsep sakit menurut agama juga ada ya, bagaimana merelakan, mengikhlaskan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, insya Allah itu tugasnya para ustadz dan ustadzah. Saya yakin di sini juga sudah banyak. Nah, ini kondisi yang sangat bagus ya, bila masing-masing kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Apa saja sih faktor lingkungan yang bersifat negatif ya, yang bisa memudahkan timbulnya penyakit ya? Itu salah satu faktornya adalah yang memudahkan agent itu berkembang biak dan makin mudah kontak ya kepada host. Nah, misalnya faktor alam. Faktor alam itu banjir ya, banjir. Nah, di Yogyakarta sendiri menurut studi masih terjadi KLB leptospirosis ya. Leptospirosis itu satu penyakit yang salah satunya itu meningkat ketika ada banjir. Kenapa? Karena pada banjir itu banyak saluran-saluran air yang dia meluap atau banjir gitu. Karena banjir udah disebut banjir. Sebenarnya sehingga air itu bercampur dengan kotoran tikus ya, air kencing tikus dan seterusnya, dan itu akan memudahkan orang yang terkena, apalagi ada luka meskipun itu mikro ya, itu hanya luka kecil, itu memudahkan dia terkena leptospirosa. Ya, jadi itu salah satunya. Atau misalnya kelembaban, kita sudah kenal jamur ya. Jamur itu sangat mudah ataupun sangat suka hidup di daerah lembab. Nah, terus kemudian kepadatan tempat tinggal. Tempat tinggal, kalau misalnya tadi saya sampaikan ya, salah satu contoh di mana sangat padat ya lingkungan tempat tinggalnya, itu akan memudahkan terjadinya penularan. Ya, penularan apalagi penularannya lewat airborne ya, airborne disease. Jadi misalnya lewat droplet. Contoh yang paling nyata itu misalnya tuberkulosa atau TBC ataupun yang sekarang ya corona itu ya, di mana kepadatan penduduk ini, kepadatan tempat tinggal, maksud saya kepadatan tempat tinggal sangat mempengaruhi terjadinya penyebaran penyakit. Nah, kemudian lingkungan apa yang membuat positif ya? Membuat positif ya. Yang pertama itu ternyata perilaku itu juga membuat positif ya. Saya tadi mencontohkan tentang konsep budaya dari Jerman dan Indonesia ya. Perilaku positif dari orang-orang sana sampai oma-oma atau opa-opanya juga mereka sangat aware terhadap kondisi kesehatannya masing-masing, itu sehingga rata-rata orang di sana harapan hidupnya sangat tinggi ya. Bahkan saya dulu punya tetangga depan rumah usianya 88 tahun, itu oma tinggal sendiri, itu Masya Allah ini gede nih daya ingatnya luar biasa. Daya ingatnya sampai 88 tahun itu dengan kondisi seperti ini. Ketika saya membayangkan 88 tahun dengan kondisi di Indonesia, sepertinya 88 tahun di Indonesia itu banyak. Ini waktu itu pemikiran saya, mudah-mudahan saya salah ya. Biasanya 88 tahun itu banyak di rumah, terus kemudian melakukan aktivitas yang ya seperti nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Nah, kalau oma-oma sendiri belanja sendiri, terus kemudian naik tangga dan seterusnya, itu luar biasa. Meskipun di sana juga ada yang biasanya anak 18 tahun atau sudah berkeluarga, yang sekarang itu ya sudah nggak begitu dekat dengan orang tuanya. Jadi ada plus minusnya ya, perilaku atau budaya ada plus minusnya. Nah, kemudian air bersih, cuaca, udara segar. Nah, ini makanya untuk pasien-pasien COVID ya sangat dianjurkan ketika pagi itu memang banyak mendapatkan cukup sinar matahari ya. Juga kemudian udara segar. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi kan mereka isolasi mandiri. Ya, mereka
mereka keluar gitu ya. Nah, jadi ini memang membuat stigma buat masyarakat atau tetangga sekitarnya, yang mudah-mudahan sekarang stigma tersebut lambat laun sudah mulai dikurangi dengan adanya edukasi. Ya, edukasi bahwa mereka pun boleh keluar asalkan tetap menjaga jarak, gitu ya. Menjaga jarak, tidak kontak dengan masyarakat sekitarnya atau tetangganya, seperti itu. Nah, ini sebuah perjalanan alamiah, sebuah penyakit ya. Mungkin ini nggak terlalu banyak akan saya terangkan. Jadi maaf, ini saya ambil langsung di crop ya, karena saya belum bisa membuat sendiri. Jadi ini semua penyakit alamiahnya kejadiannya seperti ini. Ya, jadi mulai dari masa inkubasi ketika masuk agent, kemudian sampai agent tersebut bisa menimbulkan penyakit ya. Ini masa penyakitnya ya. Ini akut ya, akut. Kemudian bisa masa lanjut dan kemudian ini masa penyembuhan atau masa akhir dari sebuah penyakit. Nah, ini geraknya itu bisa berbeda-beda tentu saja ya. Nah, ini bibit penyakit memasuki tubuh, kemudian ini gejala belum terlihat pada masa inkubasi ya. Di sini juga masa akut itu gejala penyakit terlihat pada fase akut. Kemudian kalau sudah masa lanjut ya, itu bibit penyakit telah masuk ke dalam tubuh lagi, kemudian menyebar dan seterusnya, sampai kemudian apakah akhir dari penyakit itu kalau dia menurun dari misalnya fase penyakit yang akut, dia kemudian mengalami penurunan gitu ya, penurunan kondisi, maksudnya adalah perbaikan kondisinya, terus kemudian agentnya berkurang dengan terapi-terapi yang sudah ada, kemudian insya Allah bisa sembuh sempurna. Nah, kemudian ini bisa juga dengan sembuh cacat kalau misalnya masih meninggalkan scar atau sisa dari penyakit, misalnya penyakit yang kayak stroke misalnya, stroke masih inkubasinya, dia masih belum ada gejala ya, dengan tensi tinggi, terus kemudian TIA, ya sebenarnya udah ada gejala tapi belum dirasakan, sampai kemudian stroke timbul ya, akut, kemudian bisa sembuh dengan cacat, bisa kemudian juga kronis terus sampai belum bahkan ada yang koma terus, kemudian sampai ada juga yang meninggal dunia. Nah, bagaimana dengan penyakit COVID ya? COVID kita ketahui juga alhamdulillah banyak yang fasenya sampai sembuh sempurna ya. Jadi ini fase-fase sembuh sempurna, alhamdulillah pasien-pasien yang sembuh sempurna banyak gitu ya. Dari mulai yang gejalanya timbul sampai ada juga bahkan yang misalnya OTG ya. OTG di sini dia jadi masih bisa dia tidak sampai menimbulkan gejala penyakit yang terlihat. Nah, ini berarti karena apa? Apakah karena agentnya yang terlalu sedikit, ataukah karena daya imun dari hostnya, dari pasien tersebut yang sangat tinggi, gitu ya? Yang tadi menimbulkan efek positif, gitu ya, positif. Nah, ini bisa terjadi dua-duanya. Bisa jadi karena virulensinya yang sedikit, virulensi itu tinggi maupun rendah. Virulensinya rendah, ya. Apalagi sekarang kalau misalnya kita baca juga ada mutasi-mutasi dari SARS-CoV ini ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa virus corona ini mutasinya ada yang misalnya tipe yang di UK itu dia tipe yang sangat cepat menyebar, tapi ternyata untuk sampai kepada angka kematiannya itu apakah lebih tinggi? Itu ternyata tidak sampai situ. Jadi cuman mempercepat penyebarannya, tapi tidak mempengaruhi dari angka kematian. Itu yang saya baca yang beberapa hari yang lalu ya. Nggak tahu kalau besok ya, tapi mudah-mudahan meskipun ada mutasi dari virus-virus tersebut, itu mudah-mudahan tidak sampai menimbulkan efek kematian yang meningkat. Dan mutasi ini sesuatu yang biasa dari sebuah mikroorganisme, baik itu dari virus corona maupun virus yang lain, itu biasa. Contoh yang paling mungkin kita bisa ambil analisanya itu adalah virus flu, influenza.
Jadi biasanya kami di Jerman waktu itu setiap winter itu harus menerima infung itu vaksin ini influenza setiap tahun. Ya. Tapi kemudian kenapa harus setiap tahun? Karena memang mutasi dari virus influenzanya itu dari tahun sekarang itu berubah lagi tahun depan. Jadi daya tahan yang saya dapatkan tahun ini belum tentu tahun depan itu masih bisa bertahan seperti itu. Jadi tiap tahun di sana ada program infung atau vaksin dari influenza. Nah, jadi kalau sekarang ada vaksin untuk yang COVID ya, itu alhamdulillah ya, itu sudah bisa dilaksanakan dalam rangka pencegahan ya. Dan ini adalah proses normal terjadinya atau perjalanan dari sebuah penyakit. Oh, ini sudah. Nah, ini apa langkah kita sebagai individu ya? Sebagai individu atau host di sini, ya mudah-mudahan hostnya itu dalam kondisi host yang stabil gitu ya, agar kita juga bisa mencegah dari agentnya yang meningkat ya, ataupun lingkungan ataupun diri kita sendiri. Nah, yang pertama untuk pencegahan terjadinya penyebaran ya, memang ini program 5M. Kenapa dengan masker? Masker itu adalah upaya untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Itu prinsipnya bukan hanya melindungi kita saja, tapi juga melindungi orang lain. Kenapa? Kalau misalnya tidak menggunakan masker ya, kita belum tahu, misalnya ada yang OTG, dia tidak memakai masker, maka tentu saja dia akan menjadi penyebab penyebaran kepada orang lain. Atau misalnya kita nggak tahu ada orang yang dia OTG, kita tanpa masker, kita juga menjadi penyebab penularan dari orang lain ke kita, dan kita bisa menyebabkan juga kepada orang lain. Jadi ini makanya masker itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan, karena kita tahu bahwa meskipun virus corona ya yang sekarang ada gitu adalah droplet ya, airborne juga, itu kita nggak tahu ya kontak-kontak di mana ya, bisa jadi di satu tempat yang dia terpegang oleh pasien OTG gitu ya, maka kita harus sering-sering mencuci tangan dimanapun ya, di rumah juga ya, dimanapun, di mana saja, minimal dengan hand sanitizer kalau tidak ada air mengalir dengan sabun. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah menjaga jarak. Tentu saja ya ada batas minimalnya. Ada yang mengatakan 1,5, ada yang mengatakan 2 meter. Tapi untuk lebih amannya kita pakai jarak yang 2 meter. Jadi kita jarak 2 meter untuk menjaga dengan siapapun sebetulnya. Karena kita sekarang kondisinya tidak tahu apakah dia OTG ataukah dia normal, ataukah dia bebas dari virus. Nah, yang jelas kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, stay at home. Ini beberapa hal yang menjadi poin penting juga, peran kita ya sebagai host gitu ya, untuk bisa menghindari penyebaran, karena penyebaran itu atau penyakit itu terjadi dari 3 hal tadi ya. Agent, host, kemudian lingkungan. Bagaimana kita bisa mencoba membalanskan lagi ya, menyeimbangkan lagi kondisi yang sekarang sangat tidak seimbang. Minimal dengan yang bisa kita lakukan. Seperti itu, insya Allah. Ya, mohon maaf bila banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan, ataupun mungkin sudah banyak yang menyampaikan tapi saya mengulang lagi. Nah, ternyata di sini ada kata hikmah. Es gibt keine größere Waffe als vorbereitet zu sein. Ini bahasa Jerman. Jadi tidak ada senjata paling hebat ya, Waffe senjata, als vorbereitet zu sein. Kecuali vorbereitet itu adalah menyiapkan, selalu bersiap-siap gitu ya. Dan dalam agama kita mengajarkan kita juga harus mempersiapkan diri terhadap hari yang lebih panjang, hari akhirat nanti. Jadi insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maafkan, dan kita bisa diskusi. Dan kalau misalnya saya juga tidak bisa menjawab diskusi, monggo, ini sifatnya diskusi dua arah, bukan dari satu arah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Mas Fadil.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dewi, terima kasih atas materinya. Baik, masuki acara berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Monggo silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan dapat langsung open mic atau dapat menuliskan di kolom chat. Baik, kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan ya Mas Fadil ya. Mau bertanya boleh, dokter. Monggo Pak Pur. Ini apa namanya? Sampai hari ini tuh masih ada perbedaan pendapat mengenai ini loh. Kalau di dalam ruangan ber-AC itu yang benar itu AC itu harus dimatikan ataukah AC boleh hidup dengan jendela dan pintu terbuka misalnya. Itu masih ada perdebatan itu, dokter. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Oh, gini, Pak. Itu juga salah satu lingkungan ya, salah satu lingkungan yang bisa menyebarkan. Jadi, ya, jadi kalau misalnya AC itu kalau dimatikan dan kemudian dibuka, itu berarti kondisinya seperti ruangan tanpa AC, itu juga boleh saja. Tapi dengan AC ya, AC dibuka dan kemudian ruangan dibuka, AC dinyalakan dan ruangan dibuka, itu juga boleh. Jadi bisa dua-duanya. Nah, kalau misalnya ruangan itu tidak bisa dibuka gitu ya, maksudnya ruangan itu apa namanya? Kalau misalnya tidak dipakai AC, tidak dinyalakan AC itu sangat panas meskipun dibuka, itu boleh dinyalakan AC-nya. AC dinyalakan dengan kondisi jendela dibuka dan pintu dibuka. Jadi yang kami lakukan biasanya, tapi ini di tempat-tempat memang makanya memang ventilasi memang sangat penting di sini. Jadi ruangan-ruangan ketika misalnya kita mau memasuki ruangan itu, ya AC dinyalakan, kemudian semua jendela itu dibuka. Ya. Semua jendela dibuka, pintu dibuka. Itu yang pertama. Tapi pun kalau misalnya AC-nya mau dimatikan, ya, dan itu tidak terganggu, ya, itu juga boleh saja Pak Pur. Jadi tapi kondisinya itu terbuka, ya udara mengalir, ya udara mengalir. Tapi memang harus ada batas waktunya. Harus ada batas waktu di mana meskipun ruangan terbuka, ya ada yang mengatakan sampai maksimal itu 2 jam gitu ya, 2 jam di situ ya. Jadi memang sebisa mungkin memang harus ada apa ya, tidak terlalu lama ya dengan kondisi sekarang. Nah, saya kurang tahu ya dengan kondisi yang ada di rumah sakit misalnya, karena memang saya baru 2 tahun belum ada 2 tahun kembali ke Indonesia dan belum bisa melakukan kegiatan apa namanya sebagai dokter ya. Jadi saya kurang tahu kondisi yang di rumah sakit. Mungkin kalau misalnya ada rekan-rekan yang di rumah sakit dari PKU misalnya bisa menjelaskan bagaimana kondisi ruangan di sana yang ada apa namanya AC, harus pakai AC, misalnya ruang operasi jelas ya. Ruang operasi harus pakai AC, kemudian pintu dibuka. Nah, saya nggak membayangkan kalau misalnya ruang operasi AC dimatikan meskipun ventilasi semua dibuka. Nah, mungkin kalau Mas Fadil, kalau misalnya ada nakes di sini yang bisa memberikan informasi tentang kondisi di rumah sakit, akan sangat menyeimbangkan. Karena saya tahunya hanya di universitas ya, atau di tempat-tempat yang saya, di gedung-gedung pemerintahan yang saya kunjungi gitu. Jadi mereka biasanya tetap menyalakan AC dan semua ventilasi dibuka. Seperti itu, Pak Purwadi. Itu ada dokter Barkah kayaknya. Nah, ini alhamdulillah, Masya Allah. Ini saya jadi malu nih ada dokter Barkah. Monggo dokter Barkah, kalau misalnya ada informasi yang lebih jelas, ini sifatnya diskusi, monggo dokter Barkah. Silakan, dokter Barkah. Belum menyambung. Atau misalnya dari nakes yang lain.
Dokter Eko ini juga di rumah sakit. Oh. Atau nggih. Monggo dokter. Tapi kalau misalnya ruang tertutup AC hidup bagaimana dokter? Nggak boleh nggak? Bagaimana Pak Pur? Mungkin bisa dapat diulang Pak Pur? Kalau ruangnya tertutup tapi tetap menghidupkan AC gitu loh. Boleh nggak? Mohon maaf Ibu. Oh ya. Kalau tertutup, sepertinya kalau tertutup tetap menggunakan AC itu keluar tadi pernyataan saya. Kalau pernyataan saya AC dibuka, ruangan dibuka. AC dinyalakan, ruangan dibuka, atau AC dimatikan, ruangan dibuka. Jadi prinsipnya adalah ruangannya Pak, bukan AC. Ya. Oke, makasih. Yeah. Baik. Sini juga ada Dokter Adnan nih, dokter. Oh iya, jelas. Dokter Adnan. Ini senior saya juga nih. Monggo Dokter Adnan mungkin dapat memberi tambahannya mungkin. Sepertinya juga belum tersambung ini dok. Mungkin saya sedikit saja Mas Afda, Mas. Silakan Ibu Ipar ini. Sedikit saja. Kalau yang selama ini sering kita diskusikan di rumah sakit itu adalah VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi yang penting itu bukan masalah AC dihidupkan atau dimatikan seperti setahu saya, sepemahaman saya seperti Dokter Dewi sampaikan tadi, adalah ventilasinya. Jadi bagaimana airflow yang ada di dalam ruangan. Jadi ventilasi. Kemudian durasi, berapa lama kita bersama kayak gitu. Kemudian yang ketiga J, jarak. Nah, berapa jarak antara kita. Jadi yang selalu diingat itu VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Mungkin itu sedikit yang saya pahami, matur suwun. Mohon maaf kalau salah. Masya Allah, saya dapat ilmu baru, singkatan baru nih, matur nuwun Dokter Eko ini. VDJ, ventilasi betul, ya. Kemudian durasi betul yang saya sampaikan, J, jarak itu tadi saya belum menyampaikan. Tapi singkatannya sangat, ini ilmu yang baru buat saya. Matur nuwun Bu Dokter Eko ini. Baik, terima kasih. Ya, saya bertanya, Bu. Saya tanya, nggih. Oke, silakan Bu Zamzamah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, tadi saya membaca postingan tentang penderita COVID yang ada penyerta penyakit, artinya apa tadi, korbit. Nah, itu dikatakan bahwa andai kata di rumah itu ada seorang ataupun ya lansia yang mempunyai penyerta penyakit, itu anak mudanya harus dijauhkan. Ternyata setelah saya tanya-tanya, katanya itu bagi yang belum pernah, yang tidak terkena atau belum pernah terkena COVID. Nah, saya karena sudah terkena COVID, apakah itu juga berlaku? Saya harus anak muda atau cucu saya harus jauh dari saya ataukah bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, silakan. Mas Ade. Ini kondisi Bu Zam sudah sembuh ya? Saya negatif tanggal 23 Desember. Oh, Masya Allah, udah lama, alhamdulillah. Ya. Ya, selamat, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali ya mendengarnya. Jadi ini Masya Allah, justru Bu Zam ini adalah kalau Dokter Barkah menyampaikan, saya ingat kata-kata beliau. Itu beliau menyampaikan begini, jadi pasien-pasien yang pernah COVID dan kemudian sembuh itu bisa mempunyai amal yang baru, yakni untuk bisa memberikan donor plasma konvalesennya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan Ibu, ya itu sudah negatif, tidak ada virulensi lagi, ya. Jadi istilahnya dari virus yang ada di Ibu itu sudah
sudah negatif ya, sudah negatif dan tidak ada virulensi untuk bisa menyebabkan penularan penyakit pada orang sekitarnya. Gitu. Ya, jadi ada pada anak-anak maupun maksudnya yang ada di rumah ibu itu seperti halnya kondisi yang orang yang belum pernah terkena COVID. Jadi insya Allah ibu sudah sembuh gitu, apalagi sudah cukup lama ya, sudah cukup lama dan sudah dinyatakan memang negatif. Gitu. Jadi seperti orang normal maksudnya biasa saja gitu. Jadi tidak ada alasan untuk putra dan cucu ibu untuk menjauh ataupun melakukan misalnya pengungsian, misalnya mengungsi ke tempat lain, itu tidak ada alasan untuk seperti itu. Itu secara saya kira saya harus menjauh dari anak-anak muda, dari cucu-cucu, tidak ya, ya dokter? Tidak. Ya, tidak. Tapi saya tetap prokes, saya perhatikan di dalam rumah pun saya pakai masker. Tidur ya saya siapkan ke gantung leher, nanti kalau sewaktu-waktu saya ngelilir itu mah dan ini mana. Malah sekarang ini saya dalam proses pemulihan. Ini yang saya rasakan sangat berat adalah sulit tidur, dokter. Tadi malam itu selesai mendengarkan pengajian kita ini sampai tadi pagi nggak tidur. Kemarin juga ini yang paling saya rasakan berat. Oke, apa yang menyebabkan tidak bisa tidur, Ibu? Apa yang menyebabkan sulit tidur? Ya itu makanya saya juga nggak tahu. Soalnya kondisi sulit tidur itu juga akan menurunkan daya imun ibu. Jadi sekarang daya imun ibu harus dipulihkan lagi. Ya insya Allah kemarin udah negatif, alhamdulillah. Sekarang biar tambah bagus ya daya tahan tubuhnya. Salah satunya dengan tidur tadi. Jadi kalau misalnya apa yang menyebabkan sulit tidur, apakah itu minum teh atau minum kopi, itu misalnya itu mungkin itu bukan gitu. Atau mungkin biasa minumnya nggak pernah minum kopi enggak. Oke. Nah, kalau biasanya ini ada teori untuk memudahkan tidur ya, karena memang ini menyangkut ada hormon yang memudahkan tidur, salah satunya dengan cuaca dengan digelapkan lampu ya. Karena memang itu secara teori meningkatkan hormon melatonin ya, kemudian membuat kita ngantuk. Makanya kalau pas winter itu adalah musim dingin, itu biasanya kita cepat ngantuk di sana. Karena memang jam 4 sore itu udah malam gitu, udah gelap sekali. Jadi biasanya kita tidur udah jam 4 sore udah pengen tidur. Jadi tolong buat Ibu Zam ya, coba cari cara bagaimana Ibu Zam bisa tidur seperti biasa teratur. Jadi malam bisa tidur, kemudian kalau misalnya mau bangun pas seperti ya mungkin taruhlah jam 3 misalnya itu bisa tidur gitu. Jadi tolong kembalikan lagi ritme untuk tidur malam ya, tidur biar kondisi Ibu daya tahan atau imun Ibu itu semakin meningkat. Seperti itu. Ibu? Ya, terima kasih. Sama-sama. Yang penting yang tadi yang penyakit penyerta kemudian saya harus menjauhkan diri itu enggak ya. Tidak, Bu. Insya Allah ya. Terima kasih. Ayo. Dek nenek iki sing tekon bae kok apa perlu mesti menjauh ngono lho. Maksudnya karo putune ro anake iki sih ada. Baik. Oke. Bu Siti Nurjana. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Bu. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Dari yang pertama dari Ibu Hayatul Izzah nih. Ibu mau tanya, untuk masa menular bagi pasien COVID yang bergejala berat itu kira-kira berapa hari ya Bu? Itu selama virusnya masih positif, itu masih bisa menularkan.
Jadi kalau apalagi yang bergejala berat itu biasanya di rumah sakit ya. Nanti di sana harus ada pemeriksaan sampai kemudian pemeriksaan negatif atau dinyatakan boleh pulang ataupun gejalanya meskipun masih positif tapi gejalanya sudah berkurang, kemudian dipindahkan ke shelter misalnya atau isolasi mandiri gitu ya, itu masih tetap bisa menularkan. Jadi selama dia virusnya masih positif, tesnya masih positif, itu bisa menularkan. Jadi memang tetap harus menjaga protokol, ya, baik pasiennya maupun yang orang-orang di sekitar pasien. Begitu Bu Hayatul. Ya? Baik, bagaimana Ibu Hayatul Iza? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, begini Dok, kalau misalnya dari rumah sakit itu sudah suruh pulang, sudah dibolehkan pulang ke rumah, tapi disuruh isolasi lagi 14 hari. Itu selama 14 hari itu masih bisa menular ataukah sudah virusnya sudah melemah? Kan kemarin itu saya dengar itu kan virus, kalau nggak salah ya ini ya, virus SARS-CoV itu bisa menular selama 10 hari. Itu bagi OTG atau gejala ringan. Lah kalau bagi yang bergejala berat apakah sama seperti itu? Terima kasih Bu Dokter. Sami-sami Bu Hayatul. Jadi prinsipnya sebetulnya antara OTG, gejala ringan maupun gejala berat, ya itu sebetulnya sama. Jadi kalau misalnya dia masih positif, itu bisa menularkan. Yang OTG pun meskipun tanpa gejala, selama dia masih positif itu juga bisa menularkan. Nah, yang gejala berat itu kalau misalnya virusnya udah negatif, ya dia sudah tidak menularkan lagi. Nah, kenapa mungkin yang pulang dari rumah sakit meskipun sudah negatif itu disarankan tetap karantina mandiri ya. Jadi kalau yang gimana Ibu? Oke. Jadi itu dimaksudkan bukan untuk yang virulensi untuk menularkan, tetapi dengan kondisi yang masih imunnya masih belum pulih lagi, itu dikhawatirkan memang terjadi penularan dari orang lain ke ibu misalnya gitu. Nah, jadi untuk menularkan sendiri selama itu sudah negatif ya, itu tidak menularkan kembali. Seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya yang dari rumah sakit itu berarti pemeriksaannya sudah negatif nih Bu, yang dipulangkan dari rumah sakit atau masih positif? Kita tidak tahu Ibu, cuman hanya dikasih tahu suruh kan sekarang tidak ada tidak harus tes kan untuk kalau sudah selesai itu. Betul. Nah, itu salah satu penyebabnya karena memang belum ada kepastian ya, belum misalnya gejala berat kemudian ada perbaikan setelah 10 hari kemudian boleh pulang ya. Pulang tidak ada konfirmasi lagi positif atau negatif karena sekarang peraturannya begitu. Nah, itu makanya memang harus melakukan isolasi mandiri karena belum ada kepastian meskipun ada perbaikan gejala tetapi belum ada kepastian negatif atau positif. Jadi memang masih harus harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, memang untuk lebih yakinnya bisa melakukan tes mandiri ya, tes mandiri. Sekarang sepertinya ada yang mungkin mohon kalau saya salah dikoreksi. Sekarang ada produksi dari UGM ya, yang Genus kalau nggak salah ya, itu harganya terjangkau dan juga cepat untuk melakukan tes apakah positif atau negatif itu minimal yang bisa dilakukan untuk mengganti PCR swab PCR seperti itu. Tapi kalaupun misalnya tidak melakukan tes itu, jadi memang di rumah tetap masih harus isolasi mandiri tadi, Bu. Karena memang kondisinya belum yakin, belum pasti apakah negatif atau positif. Begitu Bu Hayat? Ya, terima kasih Bu. Sami-sami. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Bu Hayat yang telah memberi pertanyaan. Berikutnya ini ada dari Bu Din. Dari Ibu Din, izin bertanya Ibu, bagaimana cara kita membuat lingkungan menjadi balance dalam situasi COVID seperti saat ini?
ini PR bersama gitu ya. PR bersama, PR semuanya gitu ya, menjadi balance di mana sekarang kondisi agentnya sangat banyak, kemudian hostnya itu dengan keterbatasan dan pembatasan itu kemudian menjadi kondisi imunnya bisa jadi pas atau bahkan menurun ya. Maksud saya adalah begini, untuk hostnya ya, untuk host yang biasanya dia beraktivitas ya, berjogging, lari atau bersepeda, itu karena ada keterbatasan ya, ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya, kemudian mengurangi aktivitasnya. Aktivitas fisik maksudnya untuk olahraga, gym dan seterusnya. Itu kemudian dengan hal demikian itu akan menurunkan daya imun. Atau misalnya kondisi kekhawatiran, stres ya, ketakutan yang berlebihan, kemudian ini juga akan sangat berpengaruh terhadap daya imun ya. Seperti tadi misalnya Bu Zam tidak bisa tidur ya, itu sangat mempengaruhi daya imun. Nah, jadi hostnya ini memang harus distabilkan kondisi imunnya dengan berbagai hal, entah itu intake makanan, kemudian pembiasaan yang meningkatkan imun ya, olahraga, kemudian sholatnya lebih dihusyukkan gitu misalnya gitu, karena sholat khusyuk itu salah satu faktor juga untuk meningkatkan daya tubuh, daya imun, kemudian juga vitamin-vitamin dan yang lain-lainnya. Jadi intake itu bisa vitamin dan seterusnya, kemudian pola hidup ya, kemudian juga untuk hostnya yang menyebabkan menurunnya daya imun itu dicegah. Itu tadi untuk host, agent, host, kemudian lingkungan. Sekarang lingkungan. Untuk lingkungan ya, sekarang ya ini sebetulnya dibuat serentak ya. Jadi ya salah satunya dengan adanya PSBB itu jadi menghindarkan terjadinya kerumunan dan juga mobilisasi, itu salah satu cara. Salah satu cara agar meng-cut atau memotong mata rantai penularan ini ya, dengan PSBB. Nah, atau yang program nasional yang sekarang juga dilakukan itu adalah dengan vaksin ya. Vaksin itu juga sebetulnya vaksin ini faktornya mana? Apakah agent atau host atau lingkungan? Kalau saya ini adalah program pemerintah ya, pemerintah untuk membuat host itu mempunyai daya tahan ya. Jadi bisa lingkungan yang membantu host gitu ya. Atau bisa bisa kalau vaksin itu bisa lebih pada hostnya ya. Tapi ada intervensi di situ. Atau misalnya selain tadi pembatasan PSBB yang sekarang, itu apalagi yang bisa dilakukan ya, dengan pembuatan yang shelter tadi ya, isoman yang ya, program-program yang bisa membuat pembatasan tadi. Itu mungkin yang ide yang baru maksudnya yang saat ini baru saya punyai ya. Maksudnya untuk yang ide-ide yang lain bagaimana untuk faktor lingkungan ya, faktor lingkungan agar bisa membuat balance lagi. Ini buat saya pribadi adalah masih menjadi PR ya, mungkin bisa sambil mencermati ya, apa saja yang bisa dilakukan. Tapi misalnya untuk yang taraf individu berarti kondisi rumah ya, biar ventilasinya itu berjalan bagus, itu taraf individu keluarga. Kemudian kalau taraf institusi ya, institusi juga membuat WFH salah satunya, kemudian juga ruangan berventilasi. Itu jadi itu memang semua bagian ya, sekecil apapun dia mempunyai peran dalam merubah itu. Dan itu kalau misalnya itu semuanya melakukan perubahan lingkungan yang positif tadi, baik dari taraf individu, keluarga, kemudian institusi, bahkan negara, nah kemudian semua negara melakukan hal yang sama gitu ya, itu mudah-mudahan sih ada ada lingkungan yang positif ya, yang mengkat mata rantai penyebaran seperti itu. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat saya bisa mengerjakan PR saya, menemukan faktor apa saja lingkungan ini yang bisa membuat balance ya, membalanskan lagi ya kondisi yang tidak stabil sekarang. Itu mungkin Bu. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang sempurna. Terima kasih Bu Dewi yang telah menjawab. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Ibu Din?
insya Allah sudah menjawab ya. Baik, berikutnya. Terima kasih banyak jawabannya Bu Dwi. Oh, okay. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Fadil. Oke, Bapak. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Endah. Kira-kira syaratnya yang syarat untuk mendonorkan plasma konva bagi mantan COVID apa saja ya, Dok, selain sudah negatif? Sepertinya ada syaratnya. Tapi mohon maaf saya tidak hafal semuanya ya. Tapi selain negatif, mempunyai usia ya, ada keterbatasan usia ya. Kalau nggak salah, saya tidak bisa menyebutkan angka usianya, tapi ada dibatasi usia. Kemudian juga tidak ada faktor komorbid ya, tidak ada faktor komorbid karena dengan komorbid ini akan juga memperberat ya, wallahualam ya, alasannya. Terus kemudian kebanyakan memang laki-laki segmen. Makanya ini lagi kemarin waktu pembahasan tentang plasma konvalens ini banyak yang bertanya kenapa kok syaratnya kok banyak laki-laki gitu ya. Dan kemudian kalau wanita sedang tidak hamil gitu. Jadi ada beberapa syarat. Nah, ini mohon maaf saya tidak hafal di keluar kepala. Nanti kalau misalnya berkenan mungkin bisa kalau besok misalnya ada yang disampaikan Muhammad acara yang serupa, insya Allah saya bisa titip ke Mas Fadel. Tapi kalau misalnya yang saya ingat adalah dia tidak mempunyai faktor komorbid, ya penyakit penyerta, terus kemudian usia juga ada batasannya, kemudian masa positifnya ya dari sejak berapa lama ya positif sampai mau donor itu juga ada waktunya, tenggang waktunya. Terus kemudian kalau wanita itu tidak sedang hamil, ya. Terus kemudian iya, biasanya seperti itu syarat-syaratnya. Kalau misalnya di sini ada nakes yang mau menambahkan, monggo dipersilahkan. Atau kalau misalnya enggak, kalau misalnya mau benar-benar menambahkan yang memang persyaratan adalah seperti ini, insya Allah nanti saya titip ke Mas Fadel. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kita lanjutkan dulu ya Bu ya, karena ini ada beberapa pertanyaan juga yang sebenarnya harus dijawab ini Bu. Mungkin nanti untuk pertanyaan nanti bisa ditambahkan di akhir nggih, Bapak Ibu sekalian. Baik, pertanyaan berikutnya ini Bu dari Ibu Astri Wahyuningsih. Ibu maaf mau tanya, apakah orang yang sudah terkena COVID kemudian setelah röntgen toraks ternyata ada pneumonia, bercak di bagian paru-parunya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah nantinya masih bisa sembuh secara total? Maksudnya paru-paru kembali normal seperti awal. Terima kasih. Monggo Ibu. Iya, mantan nuwun Ibu pertanyaannya. Jadi sesudah COVID, kemudian sembuh ya? Kalau yang saya tangkap sembuh, terus kemudian selanjutnya menderita penyakit pneumonia gitu ya? Iya, benar. Oke. Pneumonia itu kan berarti ada inflamasi ya, ada dalam peradangan gitu ya. Ada infeksi bisa jadi seperti itu di paru-parunya. Nah, kalau misalnya dari inflamasi ini sudah disembuhkan ya, biasanya pneumonia juga ada pembagiannya ya. Dengan pneumonia sudah disembuhkan, itu insya Allah sudah sembuh. Nah, terus kemudian apakah ada sisa atau skarnya ya? Kalau selama jaringan itu tidak menimbulkan satu ada yang namanya atelektase, fibrose, pengerasan gitu ya, kemudian rusaknya jaringan gitu ya, dari efek dari pneumonia itu biasanya nanti kalau pas di ronsen lagi itu tidak tampak lagi. Kecuali kalau dia sudah sampai kepada atelektase atau fibrose. Nah, biasanya kalau misalnya TBC ya, TBC salah satu khasnya itu
ketika dia menyerang jaringan paru-paru dan ketika biasanya penyembuhannya setelah sembuh, kalau dia meninggalkan atelektase, untuk yang berikutnya kita akan tahu bahwa dia pernah terjadi pernah menderita infeksi TBC, ya, ada bekas atelektasenya di situ. Tapi biasanya untuk pneumonia yang lain, apalagi pneumonia ringan, gitu ya, itu biasanya tidak menimbulkan bekas ketika ronsen yang berikutnya, ya. Kecuali memang biasanya yang infiltrat itu, yang bentuk bercak-bercak itu adalah infiltrat dari kumannya. Nah, kalau misalnya itu sudah disembuhkan, insya Allah berarti bercak-bercaknya itu biasanya sudah hilang. Ini biasanya yang harus bisa menjawab itu penyakit dalam. Tapi itu sepengetahuan yang saya ketahui seperti itu. Begitu mungkin bisa menjawab. Oke. Baik. Apakah sudah bisa menjawab Ibu Astri? Alhamdulillah sudah bisa, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya ini Bu dari Bapak Yusuf Wahyu. Ada informasi yang disampaikan dari beberapa pakar kesembuhan COVID tidak ditentukan oleh hasil PCR evaluasi karena virus mati masih terdeteksi oleh PCR dan setelah sembuh penyintas COVID masih mungkin bila akan positif sampai 3 bulan. Pertanyaannya, apakah mungkin setelah isolasi dan kondisi fisik sehat, nilai CT malah turun? Kasus saya, CT naik turun. Swab pertama, CT-nya 17. Setelah isolasi 14 hari, swab kedua, CT-nya menjadi 31. Dan setelah 20 hari isolasi, lalu melakukan swab yang ketiga, CT-nya menjadi turun ke angka 23. Mungkin itu dokter. Terima kasih. Ya, ini terima kasih pertanyaannya. Terus terang ini pertanyaan cukup sulit buat saya karena saya belum lagi menjadi pelaku ini nakes yang aktif lagi. Ya, jadi belum pernah menemui pasien yang seperti ini. Kalau misalnya memerlukan jawaban yang tepat, maka saya harus bertanya lagi kepada ahlinya. Atau kalau misalnya di sini ada dokter yang memang sering menangani pasien atau nakes yang sering menangani pasien, ya pasien COVID ya dengan kondisi seperti ini buat saya sangat bermanfaat sekali. Jadi terus terang saya keterbatasan ilmu saya belum jadi praktisi di rumah sakit seperti itu. Nah, mungkin Dokter Barka atau Dokter Adnan ya, yang pernah ataupun yang sering berinteraksi dengan pasien COVID atau Dokter Eko Rini, monggo Dok. Ini ada pertanyaan yang buat saya juga sulit Dok. Ya, baik Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Monggo Dokter. Jelas. Oh, ya, jadi city value itu yang biasa ada di di lampiran ketika kita menerima hasil PCR, swab PCR, itu juga harus harus hati-hati memaknainya. Jadi bukan berarti bahwa nilai tertentu itu akan menunjukkan virulensi dari virus dan sebagainya, karena yang perlu diperhatikan bahwa antara satu laboratorium yang memeriksa swab PCR itu dengan laboratorium lain itu nilainya bisa berbeda. Jadi misalnya kalau kita kirim ke hasil swabnya ini dikirim ke lab mikro UGM atau dikirim ke rumah sakit PKU Muhammadiyah atau ke BTKL, itu cut off dari masing-masing laboratorium itu berbeda. Sehingga kita tidak bisa harus lebih bijak memaknainya. Tapi secara umum kalau misalnya nilai city value-nya itu sudah semakin tinggi, rata-rata misalnya di atas 38, itu berarti bahwa meskipun misalnya ada di dalam masih tetap terdeteksi virusnya, tetapi boleh jadi itu tidak akan tidak begitu menular lagi buat yang lainnya itu.
Karena mungkin masih terdeteksi mungkin cangkangnya atau apanya lah. Tapi itu bukan berarti tadi bahwa city value mungkin kalau diperiksa di laboratorium satu kemudian diperiksa di lab yang lain kok jadi berbeda ya, karena memang antara satu lab dan lainnya itu berbeda ininya, cut off dari nilai city value tersebut. Jadi saya kira gitu tambahannya mungkin. Dr. Adnan. Baik, terima kasih Dr. Adnan. Berarti antara lab itu mungkin perbedaannya ada penggunaan reagennya ya dokter ya. Kemarin saya sempat dengar katanya ada penggunaan reagen gitu. Iya. Beda-beda. Jadi apa namanya ini? Meskipun sama-sama lab PCR, tetapi reagen yang dipakai, kemudian alat dan sebagainya itu akan berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, itulah yang membedakan kenapa sampai nilai berbeda, cut off-nya itu jadi berbeda. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Anan. Apakah sudah bisa menjawab? Oh, ini dokter, swab kedua dan ketiga di PKU Jogja. Ya. Ini ada tambahan dokter dari penanya yang tadi, bahwa kalau swab kedua dan ketiganya ada di PKU Jogja seperti itu. Iya. Jadi nanti sebenarnya kalau kalau bisa diketahui dari setiap lab itu nilai rujukannya, nilai city value-nya itu kan lebih bermanfaat. Yeah. Tapi biasanya setiap laboratorium itu tidak akan tidak serta-merta mengeluarkan nilai city value dari setiap hasil swab, karena biasanya lebih banyak memanfaatkan ketika misalnya ada yang di swab evaluasi masih positif terus. Tapi kalau untuk kepentingan diagnostik, ya kalau misalnya dia sudah dibawa dari nilai patokan atau cut off dari laboratorium tersebut, ya udah dianggap positif. Ya gitu. Oke dokter. Tapi kalau kemarin itu saya juga dokter pernah dengar juga katanya itu kalau misalnya hasil tesnya itu cuma ditulis positif, negatif atau inert ya dokter ya? Ya. Ya biasanya hanya dituliskan bahwa ini terdeteksi atau tidak terdeteksi, kemudian nilai cut off dari laboratorium tersebut berapa. Nah, kalau misalnya dia dibawa dari nilai yang ditentukan oleh laboratorium tersebut, berarti dia mungkin terdeteksi positif. Tapi kalau misalnya dia di atasnya, misalnya contoh di PKU cut off-nya 38. Kalau misalnya dia nilainya 20, ya udah langsung akan ditulis terdeteksi jadi positif. Tapi begitu misalnya 39, 40, dia dianggap negatif di hasil konklusinya, kesimpulannya. Oke, baik, terima kasih Dokter Adnan. Monggo Bapak Yusuf, apakah sudah menjawab? Tanya Mas. Halo, tanya Mas. Oh nggih, sebentar Ibu, kita tanya ke Bapak Yusuf dulu, apakah sudah menjawab? Oh nggih, baik Bapak Yusuf. Monggo Ibu Hani, silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter. Saya tanya Pak Dokter, saya kemarin pertama periksa itu positif nilainya 20 Pak Dokter. Terus sudah isolasi 14 hari. Cek lagi selama hari ke-21 tidak pas 14, tapi 21 cek lagi masih 31 gitu dokter. Nah, itu harus isolasi sampai kapan atau sudah boleh kegiatan? Cuma apakah masih bisa membahayakan untuk menularkan atau bagaimana? Gitu Pak Dokter. Karena nilai cek kemarin PCR-nya itu baru 31 gitu Pak Dokter. Mohon penjelasan. Katanya tadi kalau sudah isolasi 10 hari bahwa kumaan virus itu sudah tidak akan menularkan. Tapi karena hasilnya masih 31, padahal tadi normalnya katanya kalau sudah 38. Nah ini terus bagaimana untuk selanjutnya
apa masih isolasi dan apa masih bisa menularkan, terus upaya selanjutnya karena obat-obat yang dari dokter itu sudah habis, ada 11 macam obat, semua sudah habis. Begitu, apa harus mengulang obatnya lagi atau bagaimana? Terima kasih Pak Dokter. Iya, Kak bantu jawab. Jadi tetap ini aja Bu, kalau prinsipnya ya, kalau misalnya seperti yang disebutkan tadi, masih positif dan nilai, kalau misalnya kita melihat dari nilai laboratorium tadi CT value-nya masih rendah, maka ya yang satu-satunya cara untuk mencegah jangan sampai nularkan ke orang lain, ya berarti harus tetap melakukan isolasi secara mandiri dan tetap memakai protokol-protokol kesehatan yang lain, misalnya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Jadi lebih aman kalau seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Adnan atas jawabannya. Isolasinya sampai Silakan negatif. Ibu Hani. Nah, ya isolasinya apa sampai negatif atau gimana? Jadi karena kan kita juga bekerja, gitu. Udah isolasinya. Kalau teorinya secara umum sebenarnya itu setelah sebulan gitu, kalaupun misalnya masih ada terdeteksi di dalam tubuh, sebenarnya mungkin masih mungkin cangkangnya atau ininya setelah isolasi, menjalani isolasi misalnya selama sebulan, jadi 14 tambah 14 tersebut. Nah, cuma saat ini kan kita tidak bisa kan ada yang di berita itu kan diberitakan varian muncul yang berbeda awal, kita belum yang baru bermutasi. Apakah dengan hanya sebulan ini betul-betul sama seperti yang awal-awal tadi? Jadi mungkin lebih aman karena kita nggak pernah tahu apakah jenis ini yang baru atau yang lama virusnya yang kena pada diri kita. Jadi mungkin lebih aman kalau tetap menjalankan itu tadi, tetap menjalankan isolasi sampai betul-betul kalau misalnya ingin amannya ya dilakukan swab kembali sampai betul-betul dinyatakan negatif. Tapi kalau itu sulit untuk dilakukan, maka ya itu tadi patokannya mungkin kita anggap bahwa ini penyakit atau virus yang kenanya ini adalah virus yang umum tadi, yang dengan sebulan kita anggaplah kalaupun misalnya masih positif, berarti itu positifnya mungkin tinggal sisa-sisa virusnya saja. Saya kira gitu mungkin ini. Ya, tanya lagi untuk cek ulang lagi berapa hari lagi, karena ini saya nanti kalau kemarin hari Selasa besok ini berarti udah 1 minggu cek lagi gitu, atau jeda waktu antara cek yang kedua dan yang ketiga ini berapa hari kira-kira Pak Dokter? Kalau biasanya kalau kita di rumah sakit Bu, kalau misalnya ada bergejala, biasanya swab evaluasi itu kita lakukan jarak waktunya misalnya dari yang pertama ke kedua ke selanjutnya itu sekitar 4-5 hari dari jarak pengambilan swab tersebut. Tapi biasanya kalau tidak bergejala mungkin lebih bagus seminggu setelah itu dilakukan ini lagi evaluasi swab itu. Oh iya. Kalau saya masih ini mulut ini belum terasa, makan itu belum terasa, tapi semua sehat karena saya paksa untuk makan tuh semuanya saya makan. Cuma mulut ini belum terasa nyaman gitu loh makannya gitu. Tapi kemarin udah swab 2 kali di PKU. Nah ini mau cek lagi karena masih positif gitu loh. Jadi nanti setelah seminggu, setelah kemarin Selasa berarti besok Selasa cek lagi gitu Pak Dokter ya. Selasa depan bisa dicek ulang lagi Bu. Ini sebenarnya untuk memastikan aja buat keamanan anggota keluarga yang lain. Tapi kalaupun misalnya kita ikut aturan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, setelah bebas isolasi seperti itu sebenarnya nggak ada masalah untuk berinteraksi kembali, tetapi dengan catatan tetap menerapkan protokol tadi, pakai masker, jaga jarak dan itu cuci tangan itu. Lagi Pak Dokter, kemarin kontrol nggak dikasih obatnya nggak dikasih. Kemarin waktu pertama kan dapat obat 11 macam apa ya. Kemarin
habis kan nggak dikasih obat. Obat-obatan itu memang diberikan dengan ada aturan itunya juga. Misalnya antivirusnya sampai berapa hari diberikan, antibiotik misalnya kalau diberikan sampai berapa hari. Iya, memang udah habis. Ya udah kalau gitu terima kasih Pak Dokter, nggak perlu beli obat lagi yang kemarin gitu ya. Kalau misalnya ada ya cukup vitamin aja Bu mungkin. Ya, sudah itu Pak Dokter. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu dan Pak Dokter yang menjawab. Mungkin bisa kembali ke pertanyaan yang tadi nih Dok, tentang syarat orang yang dapat mendonorkan plasma konva bagi mantan COVID itu selain sudah negatif apa saja Dokter? Ya. Mungkin Dokter Adnan bisa membantu. Tadi saya menjawab untuk syarat yang bisa mendonor plasma konvalesen selain negatif itu apa saja ya. Jadi masa waktunya itu dari antara negatif sampai untuk donor itu minimal 1 bulan ya Dok ya. Terus Dokter Adnan masih online? Mungkin sudah ada kendala mungkin. Ya, alhamdulillah nih. Jadi jawaban yang saya tidak bisa jawab, beliau bisa menjawab. Ya. Jadi saya masih belum mencari di sini. Jadi syarat dari donor konvalesen secara pasti usianya berapa, ada batas usia, terus kemudian juga waktu antara positif dan dibolehkannya yang mendonor itu. Terus kemudian tidak ada komorbid. Kalau tidak ada komorbid itu jelas ya. Maaf tadi agak keputus tadi. Oh iya. Oh syarat-syarat itu ya, syarat-syarat donor plasma. Betul. Ya. Biasanya ada beberapa syarat sih yang kita persyaratkan. Misalnya dari sisi usia. Kadang-kadang biasanya usianya di atas 18 tahun, kemudian tidak lebih dari 60 tahun. Kemudian berat badannya juga karena nanti biasanya kan pengambilan darahnya ada beberapa cc gitu. Jadi kadang-kadang dipersyaratkan misalnya berat badannya 50-an ke atas, 50 kilo ke atas. Kemudian tekanan darah harus normal misalnya tekanan darahnya. Kemudian memang sudah, tapi syarat yang paling penting ya bahwa memang pernah betul-betul terdiagnosis penyakit COVID dengan hasil pemeriksaan PCR tadi. Sama seperti syarat mendonorkan darah yang lain, misalnya tidak boleh HB-nya mungkin nggak boleh rendah, kemudian nggak ada penyakit kelainan darah yang lain dan sebagainya. Ya. Kemudian atau di sini diutamakan laki-laki nih Dok, diutamakan laki-laki jika perempuan belum pernah hamil justru ya, belum pernah hamil. Sehat dibuktikan dengan hasil lab ya tadi yang disampaikan, terus kemudian bebas infeksi virus corona atau telah sembuh minimal selama 14 hari. Berarti setelah sembuh ya, berarti. Kemudian bebas dari virus, parasit atau patogen lain yang punya potensi bisa tertular lewat darah ya, seperti donor darah betul. Kemudian titer antibodi yang cukup tinggi berdasarkan hasil uji netralisasi. Ini ada beberapa syarat seperti itu. Kenapa diutamakan laki-laki? Itu waktu diskusi saya belum begitu jelas mendapatkan penjelasan kenapa diutamakan laki-laki. Perempuan itu faktornya kenapa, Dok? Saya juga belum begitu paham kalau yang wanita itu. Tapi mungkin ya dari biasanya kan kadar HB pada laki-laki biasanya lebih tinggi dibanding dengan wanita. Mungkin salah satunya itu. Oh iya. Ya. Jadi saling melengkapi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Endah tentang
tentang syarat-syarat menjadi donor konvalesen. Tapi biasanya untuk menjadi pendonor nanti insya Allah akan ada screening dan juga apa saja penjelasannya gitu ya. Jadi tidak serta merta kemudian saya mau jadi, tapi tetap ada screeningnya seperti itu. Nih Bu Endah ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apakah ada? Saya mau bertanya. Nggih, silakan. Dokter. Nggih, silakan. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini Dok, ini kan dengan adanya pandemi ini, kita sudah berusaha misalnya meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian menjaga pola hidup yang sehat, termasuk nah, apakah kita masih perlu meminum konsumsi vitamin? Yang pertama. Yang kedua, selama pandemi ini karena kita terlalu takut bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, tetap kita berusaha meminum berbagai macam vitamin, bahkan ada herbal. Nah, kalau kita meminum ini terus jangka waktu yang panjang, kira-kira bagaimana untuk kembali ke tubuh kita itu, apa ada gangguan terhadap ginjal atau bagaimana? Mohon petunjuknya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu Misran. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan futuristik ya. Ini dari Sulut ya, Sulawesi Utara. Jadi logatnya seperti kakak saya ada di Sulsel, Sulawesi Selatan. Jadi agak mirip-mirip gitu seperti itu. Nah, jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi vitamin C sendiri sebetulnya itu untuk saat-saat ini memang dianjurkan untuk mengkonsumsi dalam dosis tinggi ya. Maksudnya meskipun demikian ya, kita juga harus mengingat bahwa vitamin C itu sebetulnya dia akan dikeluarkan melalui ginjal. Nah, sesuatu yang dikeluarkan melalui organ tertentu yang ekskresinya itu melalui ginjal, gitu, pengeluarannya melalui ginjal, itu akan membebani ginjal. Itu betul sekali. Ya. Jadi kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang ya, dengan ketakutan, kekhawatiran, terus kemudian mengkonsumsi vitamin, saya tetap masih harus menyarankan buat kita semua tetap harus sesuai dengan dosisnya. Jadi biasanya di vitamin atau multivitamin itu maksimal biasanya sehari 1 kali. Kecuali mungkin ada terapi khusus untuk yang pasien yang positif di rumah sakit dengan gejala tinggi, dengan gejala berat ya. Itu atas pertimbangan karena untuk menangani kondisi yang darurat itu lebih penting. Nah, sementara kita yang tidak terkena itu ada sifatnya adalah preventif, itu mungkin saya juga mengingatkan bahwa harus sesuai dosis. Nah, kalau tadi penyakit yang di rumah sakit itu yang COVID, yang positif di rumah sakit itu hanya dalam jangka waktu tertentu saja, tidak terus-menerus. Sedangkan untuk yang konsumsi harian itu cukup 1 kali sehari ya, dan itu sesuai dosis takarannya. Nah, dosisnya berapa ya? Dosisnya berapa itu biasanya dipakung itu ada biasanya di kemasannya ya. Kemasannya ada biasanya harusnya tertuliskan berapa maksimal. Tapi secara standar biasanya multivitamin atau vitamin cukup 1 kali saja. Nah, kemudian pertanyaan tadi, apakah kita dengan herbal dan seterusnya? Herbal yang menjadi ramuan, salah satu ramuan minuman yang dikeluarkan oleh Menkes sendiri, ya, itu beberapa hari yang lalu saya mendapatkannya. Itu sebetulnya adalah minuman harian masyarakat kita, ya. Jadi itu bisa terdiri dari campuran antara jahe, terus kemudian ini saya sayang sekali nggak bisa membukanya, tapi nanti silakan dilihat lagi Ibu ya, ramuan untuk kondisi sekarang yang resmi dari Kemenkes ya. Jadi dan itu karena itu adalah minuman tradisional sebetulnya ya, tradisional yang kita konsumsi ya.
Dan setahu saya memang belum ada penelitian untuk minuman-minuman herbal yang ini ya terhadap efek dari organ terutama ginjal. Nah, jadi apakah itu bisa diminum setiap saat dan seterusnya? Mungkin nanti kalau misalnya baca betul-betul di panduan ataupun di ramuan tadi yang dikeluarkan oleh Kemenkes, nanti di situ ada tertulis apakah dibolehkan atau tidak. Tapi sepanjang yang saya tahu itu boleh diminum bisa lebih dari 1 kali ya. Karena sifatnya adalah minuman. Nah, terus kemudian dengan efek yang sekarang ketakutan, kekhawatiran, itu memang efek negatifnya adalah menurunkan daya tahan. Betul, Ibu. Orang yang stres ya, kemudian juga dalam ketakutan yang tingkat tinggi ya, itu betul-betul daya tahan imunnya tuh sangat menurun ya. Sangat menurun. Jadi terbukti dengan semuanya terasa sakit. Jadi bagaimana cara kita untuk menghilangkan kekhawatiran yang terlalu tinggi? Memang ini sepertinya di acara ini juga mengundang para psikiater ataupun psikolog ya. Jadi saya juga mengajak buat kita semua, ini adalah qadarullah ya. Kondisi sekarang qadarullah, takdir memang ya. Kita harus menjalani takdir, perlu diingat. Kita sebagai manusia juga harus apalagi Muslim ya, Muslim harus menerima bahwa kondisinya adalah takdir dan kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Salah satu usaha kita adalah ikhtiar yang sebaik-baiknya, gitu ya. Dan kemudian setelah kita ikhtiar baru memasrahkan. Terserah Allah ya, Allah tentu saja dengan doa juga ya. Terserah Allah ya, kita pasrahkan pada Allah. Itu adalah salah satu cara untuk menurunkan rasa kekhawatiran. Terus terang saya pribadi juga pas awal-awal pandemi ya, apalagi baru adaptasi dengan suasana dari negara lain gitu ya, itu benar-benar buat saya juga berbeda suasananya ya, suasana penjagaannya berbeda. Itu memang betul-betul membuat kekhawatiran yang luar biasa. Tapi kemudian banyak masukan bahwa ya ini memang betul-betul ada ya, tapi bagaimana cara kita mengelola ataupun menerima kondisi yang ada ini. Di samping usaha-usaha pencegahan medis, pencegahan dari psikis kita, psikologis kita juga harus kita lakukan. Dan saya yakin Ibu Misron itu juga insya Allah bisa Bu untuk mengurangi kekhawatiran, ketakutan dan seterusnya. Dan juga dengan bincang-bincang seperti ini ya, dalam bahasa Jerman itu Unterhalten ya, Unterhalten itu bercakap-cakap, itu reduziert the stress. Jadi mengurangi stres ya. Jadi salah satu obat untuk mengurangi stres itu Unterhalten ya, bercakap-cakap, berbicara. Jadi insya Allah dengan Ibu hadir di sini bisa berbincang-bincang, itu insya Allah juga salah satu cara untuk mengurangi stres seperti itu. Ya, jadi saya juga berdoa buat kita semua untuk tetap tetap husnudon ya, husnudon terhadap kondisi seburuk apapun itu. Insya Allah saya yakin Ibu Misron bisa. Gimana? Mau pakai bahasa Jawa ini Bu? Tidak apa-apa. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Ibu. Semoga sehat selalu semuanya yang ada di grup ini. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu atas pertanyaan dan jawabannya dokter. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 9:30 nggih. Nggih, mungkin bisa kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Nggih, silahkan Ibu Nuni. Nggih. Mungkin terima kasih Bu Dokter, Pak Dokter semuanya, para peserta yang sudah hadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian telah hadir di kajian pada malam hari ini. Bu Dokter, Pak Dokter yang telah memberikan materinya, kami ucapkan banyak terima kasih. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.